itu ya tulisanku langsung oh lanjut ya, ini lanjut ya. Oke, di sini kita lihat a left-handed barber. Siapa left-handed barber di sini? Siapa left-handed barber di sini? Hamad. Yes, good. Right. Si Hamad. Oke. Pakai titik koma karena ada orang lain di sini. Si Tarik. Si Tarik ini apa pekerjaannya? Animal. Dokter hewan. Yes, good. Dari mana kita bisa tahu? Dari kalimat selanjutnya. Di sini kan. Oke. Ya, setelah koma harus ya betul. Tarik koma setelah koma. Jadi ada informasi lebih yang diberikan di situ gitu. Oke, dan Yasir. Kalau Yasir pekerjaannya apa? Pendaur ulang air. Water carrier. Water carrier. Ya, dulunya dia tukang angkut air, tukang angkat air, sorry, tukang angkat air. Ya, dulunya Yasir itu adalah tukang angkat air. Jadi kan retire itu sudah pensiun gitu. Oke, so basically kalimat ini jika kita tuliskan seperti ini ya, we travel with Hamad, Tariq, Yasir. Nah, jika kita buat kalimatnya seperti ini, we travel with Hamad, Tariq, and Yasir. Nggak salah kan? Benar juga kan? Kemudian kita juga bisa langsung buat Hamad is a left-handed barber, ya kan? Kemudian lanjut lagi, Tariq is an animal doctor. Pasti kalimatnya itu jadi lebih banyak kan, lebih nggak jadi satu kalimat seperti yang di sini. Jadinya nanti ada 4 atau 5 kalimat jadinya, lebih panjang dan bisa membentuk jadi satu paragraf tentunya, ya kan? Nah, jadi untuk membuat ini singkat, kita pakailah yang titik koma seperti ini. Jadi dia lebih gampang. Cuma tergantung sama si pembaca dan si penulis. Jika penulisnya ya maunya gitu ya gitu, kalau enggak ya enggak jadi masalah. Oke. So far we any questions? So far 有没有问题吗？没有。OK， 好。No, no, 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 no. OK， mau bahas dash atau tidak? Dash. Ini dash. Ya mau. Mau. Lanjut. Bentar ya, lihat dulu ya. Ini banyak nggak ya dash nih? Dash nih cuma satu ini. Ini doang. Hmm. Oke, dash ini often hundred of them sometimes come into my house.
Oke, right. Saya baca bagian ini ya, bagian note ya, karena yang bagian atas ini agak sedikit itu, um, sedikit sulit untuk dicerna. Oke, see here, right. So here, kalian tahu cara penggunaan hyphen ya? Kalian tahu cara ketik dash seperti itu di Word. Tapi dia lebih panjang, jadi panjangnya itu seperti ini loh. Kalau itu kan kecil sekali, yang saya ketik di sini kan kecil. Jadi caranya untuk buat hyphen di komputer ini yang dikasih tahu adalah yang di typewriter ya. Typewriter kita ketik dashnya itu 2 kali. Tahu kan dash? Ya. That is this is underscore. This is underscore. Ya, itu 2 biji kan, Mbak Titin, betul. Right. Ya, itu 2 biji. Namun kalau di Word, Microsoft Word, waktu kita ketik 2 biji, dia ketahuan itu kita ngetiknya 2 biji. Lah, itu dia karena dia agak panjang, cara ketiknya di Word adalah seperti ini. Misalnya ketik misalnya aneh spasi slash spasi ketik lagi bla 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 bla, enter. Jadi nanti yang hyphennya itu sebenarnya dia panjang, dia memanjang sendiri. Jangan lupa ketik spasi dulu, ketik spasi hyphen spasi lagi baru ketik lagi. Jadi nanti begitu enter sekali di hahaha tuh, nanti hyphennya tuh memanjang. Oke, ini cara pengetikan hyphen di file Word. Ya, mungkin kalau ada yang belum pernah pakai file Word file Microsoft Word, udah harus mulai belajar. Oke. Right. So itu cara pengetikan itu. Oke, go ahead here. Bagian ini ya. Penggunaan hyphen dia untuk menambah informasi. Pretty much is same like parenthesis, buka kurung, ya, koma. Bagaimana kita menggunakan koma, parenthesis, buka kurung, dan dash dia sama, menggunakan dash itu untuk memasukkan informasi lain ke dalam kalimat yang menurut kita butuh dijelaskan lebih informasinya kepada reader. Go ahead ya, kita cek langsung ke contohnya di sini. My grandmother, who came from Bulgaria, never learned to read English. Oke. Kalimatnya biasa aja kan. Kita lihat kalimat kedua. My mother, a nice old lady, never learned to read English. So basically informasi yang kita tambahkan di sini, a nice old lady, adalah informasi yang kita tambahkan sendiri. Yang maksudnya kalau informasi my grandmother never learned to read English, itu informasi awalnya kan. Tapi dia ingin menambahkan lagi bahwa walaupun dia nggak pernah belajar bahasa Inggris, dia nice old lady. Oke, jadi pakainya parenthesis. Parenthesis itu buka kurung, ya. So, gimana penggunaan dash-nya itu sendiri? Kita lihat di C. My grandmother pakai hyphen, royal princess in Bulgaria, hyphen lagi, never learned to read English. So basically ini mirip sekali dengan buka kurung atau koma. Bagian ini kalau kita hilangin ya, a royal princess in Bulgaria, kalimatnya nggak salah. My grandmother never learned to read English. Betul. So far good, 100% right. And jika kita ganti hyphen ini menjadi koma,
Misalnya contoh, my grandmother, a royal princess in Bulgaria, never learned to read English. Same, right? Same, totally same. Nggak ada, nggak salah dan nggak, apa beda penulisan hyphen dan buka kurung? Buka kurung ya maksudnya ya. Ini loh, dia nggak beda, seperti yang saya bilang tadi. Dia mirip-mirip. Dia penggunaannya itu mirip. Bukan underscore. Apa beda penulisan yang panjang dan pendek itu? Panjang dan pendek itu. Which one? Panjang pendek itu. Hyphen ya. Dashnya. Ya, sorry, saya bilangnya hyphen. Dash. Dash pendek sama dash panjang. Oh, maksudnya gitu. Ya. Dash pendek. Dash pendek, saya kurang tahu penggunaannya dan penulisan, tapi dash panjang itu ini kurang panjang karena dia nggak ada kawannya, nggak ada lawannya. Jadi misalnya ada kalimat sebelah sini, di sebelah kiri setelah ini, dan ada kalimat setelah ini, dia akan memanjang sendiri. Tapi karena berhubung nggak ada kalimat, jadi dia pendek. Oke. Saya kurang tahu penggunaan yang pendek karena biasanya kita mungkin ya, kalau dalam menulis misalnya ada resep, misalnya resep makanan, jadi kita tulis seperti ini: bawang merah 5 siung, bawang putih 1 goni, minyak makan 1 truk. Ya, that is for example. Kita gunain yang kecil-kecil, dash kecil. Kita nggak menggunakan dash panjang seperti itu. Misalnya itu di misalnya resep makanan atau catatan singkat itu. Ya. Lalu di awal kalimat itu pendek, tapi kalau di tengah kalimatnya jadi memanjang sendiri. Itu kasar. Wait. Kalau ya itu ya. Kalau di awal kalimat itu pendek, kalau di awal kalimat itu pendek, tapi kalau di tengah kalimat menjadi memanjang sendiri, itu kasar. Oh ya, betul. Tapi kalau kita nggak tekan spasi, dia nggak memanjang, dia tetap pendek ya. Jadi dia ada caranya sendiri, bagaimana dia otomatis jadi hyphen, otomatis menjadi dash, not ya. Oke, itu perlu praktis. Ketik aja di Word, oke, untuk lengkapnya. Oke, saya mau ambil air dulu ya, air minum udah habis. Kalian coba tes dashnya, oke? Oke, udah dicoba-coba? Udah dicoba-coba? Oke, sudah ya. Bisa. Oke, good. Serve right. Oke, berhubung waktu juga udah mau hampir habis ya. Saya hanya kasih